Halo guys, Vano di sini dan ini adalah Piket Sabtu. Kerja, jangan tipes. Jangan tipes, oke. Sup guys? Pekaps guys. Skui. Baik bos. Podcast selanjutnya nih bro. Yoi. Podcast pertama gimana? Seru ya? Main seru. Udah pada nonton belum? Nonton ya, jangan lupa nonton. Yang belum nonton Nonton dulu. Jangan lupa subscribe. Oke. Taruh. Subscribe. Taruh. Apa sih? Mau bahas apa nih? Ada WA cok, taruh. Ya ntar dulu apa? Siapa sih? Temen lama gua nggak pernah ketemu. Udah lama banget nggak pernah ketemu. Cewek cowok? Jangan cewek ngajak balikan lagi. Cowok. Gue curiga nih cok. Ya lah, paling minjem duit tuh. Biasanya gitu. Kalau enggak, coba gue buka dulu ya. Buka dulu buka biar dulu. John. Buru nih, gue tungguin nih. Lama. Anjing, nawarin asuransi cok. Ketaker bro, ya hari gini asuransi anjing. Masih ada apa yang belum punya asuransi? Gue punya BPJS, gue punya. Sama, gue juga. Gue juga BPJS ada asuransi kan. Iya, Sama, semua sih gua rasa anggota keluarga gue ya pasti punya. punya asuransi ya. Hari gini ada yang nggak punya asuransi nggak sih? Nah, ini nih, cocok nih dibahas nih. Nah boleh nih Soal asuransi nih. Benar. Kayaknya cocok. Coba banget deh, ya. definisinya bro, apa bro? Asuransi? Keresahan lu juga nggak sih? Hah? Kayak banyak orang yang nggak punya asuransi Iya, tiba-tiba. coba. Makanya kita lihat aja nih, bahas aja. Iya. Coba definisi bro. Definisi asuransi nih ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungjawaban antara dua pihak. Dari pihak pertama pada pihak kedua, di mana pihak pertama itu memberikan iuran pada pihak kedua dan pihak kedua itu memberikan jaminan Oke. pada pihak pertama tentang apa yang dijaminkan oleh pihak pertama gitu. Apapun yang dijaminkan ya. Apapun dijaminkan. Intinya itu ya. Intinya itu HP? Definisi. HP bisa nggak? bisa Pak mahal. Bisa bro. Cristiano Ronaldo kan asuransiin kakinya. Iya sih. Berarti apapun yang menurut lo adalah aset bisa diasuransikan berarti. Betul. Apapun Karena harga, ya? kalau aset kan ada nilainya, jadi sebanding Kalau menurut gue, apple to apple tuh. Iya. Gitu. berarti lu merasa ada kemungkinan lu merugi gitu ke depannya. Karena kehilangan aset itu. Kalau yang aset itu. Berarti buat lu yang jomblo ya, yang sering disakitin ya, asuransi Anjay. hati lu. Asuransiin hati lu. Jadi bisa banyak-banyak nih diasuransikan Bisa. dari kesehatan nih, asuransi jiwa, mobil, rumah. Bahkan profesi itu ada asuransinya. Anjir, ada. Ada. Baru tahu gue, Cuk. Kayak misalkan lu dokter, ada asuransinya dokter. Asuransi profesi. Emang ada ya? Ada. Ntar kita tes ya, kita cek ya. Oke. Sekarang gini deh, tadi kan lu nyinggung tuh tentang kayaknya masih banyak nggak sih yang nggak punya Bukannya jaminan kesehatan atau kita sebut aja BPJS, banyak nggak sih yang nggak punya bukannya kalau BPJS? BPJS itu semua warga Indonesia punya ya? Nah, itu. Wajib sebenarnya, tapi kita lihat aja datanya Nah, di coba. BPJS Pusat. Lu bisa kasih tau kita nggak, Nyok? Oke, Jumlahnya jadi yang punya. Ini data menurut BPJS Pusat ya, dari situs BPJS peserta program JKN per 31 Oktober 31 Oktober Oktober 2021 ya. 2021, ya. Oke. Jadi ini ada beberapa bagian. Jadi ada bukan pekerja, Ya. penerima bantuan iuran, Ya. pekerja bukan penerima upah, Oke. pekerja penerima upah. Nah, Oke. yang kita bahas ini kalau misalkan apakah sudah mencakup semua, masih banyak sih ini. Berapa? Totalnya berapa? Totalnya. Totalnya itu 226.360.454, di mana total yang masuk BPJS belum segitu loh. Berapa? Ini kira-kira paling baru 100 jutaan yang masih, jadi masih 100 yang belum Masih ada. banyak. Banyak banget Iya. ya. Banyak, Cuk. Nah, kemana tuh orang-orang itu? Karena gini, biasanya ya menurut situs BPJS, Ya. kebanyakan orang itu merasa satu ribet kalau ngurus BPJS. Oke. Kedua, perlu nggak perlu sih punya asuransi BPJS ya, walaupun dari pemerintah sudah diwajibkan. Atau masih banyak yang belum tahu maksudnya asuransi itu apa. Iya, belum menyadari pentingnya Iya kan? asuransi. Belum ada kesadaran. Belum ada kesadaran. Ya, Cuk.
Atau memang juga mereka di tempat-tempat yang memang terpencil, karena dulu kan gue di Papua ya, daerah pegunungan memang nggak ada tuh. Gue jamin pesertanya yang maksudnya masyarakat yang punya BPJS, tapi mereka mungkin dijamin kesehatannya oleh pemerintah daerah. Jam Gitu. Kesda. Jam Kesda, dan itu bukan BPJS pastinya. Oke. Gitu. Ini sekarang sebenarnya macam-macam asuransi ada apa aja sih? Kalau ini yang gue bahas dulu ya, kita bahas maksudnya yang menurut gue tahu bukan Iya. Yang lu tahu aja nggak apa-apa. aja ya. Kita kan di sini diskusi santai. Nah, kalau kita ngeliat menuju ke BPJS, jadi secara keseluruhan tuh asuransi itu untuk kesehatan Iya. itu ada 6. Ya, Satu apa aja? asuransi yang rawat jalan. Rawat jalan. Nah, itu mencakup semua untuk berobat untuk rawat jalan Polri dan lain-lain ya di puskesmas dan tempat-tempat lain. Kedua, rawat inap. Rawat itu adalah ketika lu masuk di ruang perawatan untuk dirawat inap. Maksudnya di rumah sakit lah ya. Iya. Terus yang ketiga itu ada asuransi untuk perorangan. Nah. Jadi kayak gua nih, gua punya asuransi BPJS buat gua pribadi. Ya. Ada juga untuk kelompok, misalkan untuk keluarga. Ya. Itu ada asuransi untuk keluarga. Oke. Terus yang terakhir itu kalau kita lihat dari pemberi asuransi ini ada Penjaminnya, asuransi, penjaminan asuransinya. swasta dan pemerintah. Kalau Swasta dan ya pada saat ini kita ngomong BPJS dari pemerintah, program pemerintah untuk jaminan kesehatan semesta ya di Indonesia. Nah, ini banyak yang belum tahu, cuy. Ya kan? Jadi bisa lo bikin simpel sekarang ini, ya paling enggak asuransi itu ada yang dari pemerintah sama yang swasta ya, gitu ya. Iya. Lu punya apa? Asuransi apa? Gue punya dua-duanya sih. Lu punya Gue dua-duanya? punya dua-duanya. Dua. Punya. Anjir. Nah, bedanya apa tuh? Iya. Sebenarnya mungkin buat gue pribadi ya, gue lihat sama sebenarnya. Cuma tinggal kita mau lihat aja kalau misalkan kayak BPJS atau BPJS yang asuransi pemerintah gitu kan. Iya. Kan itu ada semua sebenarnya semuanya ada syarat dan ketentuan gitu loh. Dan kita tinggal lihat aja di mana segi keterbutuhan kita. Misalkan kita maunya dirawat nanti misalkan andai kata dirawat, kita mau pilih kelas kamar yang seperti apa. Kan kita kalau di BPJS itu nggak bisa nentuin kita mau di VIP kah atau di Super VIP kah. Itu kan harus sesuai kelas gitu. Nggak ada juga kan 1, 2, 3 kelasnya. Ya tapi kan untuk kamar bisa milih. Maksudnya kelas 1 pasti akan dibedakan dengan kelas 2 dan kelas 3 gitu. I see. Enggak, maksud gue gini, dari yang tadi kita omongin kan, lu kalau kita singgung BPJS pasti pemikiran orang-orang ya udah kalau gue punya BPJS gratis, gratis gitu, ya udah gratis, gue datang aja gratis, kayak gitu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau asuransi BPJS itu ada dua sih, pemberi bantuan iuran dan non pemberi bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Itu ada yang gratis benar, tapi dengan syarat ketentuan ya. Adapun yang membayar itu ada di kelas 1 sudah di kelas 3. Tapi kalau yang gratis kita ngomongnya penerima bantuan iuran itu langsung masuk ke kelas 3 sih. Oke. Jadi yang gratis, benar-benar gratis itu kelasnya 3 ya. Kelas 3 ya. Kelas 3. Dan mereka gratis tapi dengan syarat ketentuan ya. Dan yang gue tahu mereka nggak bisa top up kamar, Nggak bisa naik ya. nggak bisa naik kelas. Cuma kalau yang non penerima bantuan itu masih bisa top up dengan ketentuan juga. Itu yang gue tahu. Top up diamond. Top up dulu guys. Jangan dikira bocil efek boy. Ngap, top up ngap. Mabar, you. Mabar kui. Ayo balik lagi topik. Balik ke topik ya. Oke, jadi salah ya misalnya kalau pemikiran orang datang berobat gratis pasti ada aturan-aturan. Tetap ada terms and condition ya. Soalnya gini banyak yang datang ke rumah sakit misalnya ternyata dia nggak darurat ya nggak gratis. Ya, itu yang gue lihat tuh masih banyak yang belum paham. Jadi nggak always banget gitu. Sebetulnya kalau misalnya lu keadaan emergensi, lu bisa pakai di mana aja emang. Dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalkan lu gatal-gatal baru mulai semalam ya, ada tempatnya yang menggratiskan kondisi lu itu. Contohnya ada di kalau kita sebut FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat primer, tingkat pertama ya. Di situ lo bisa pakai memang berobat rawat jalan ya sesuka lo. Benar nggak sih sesuka lo? Iya. Sepertinya kembali lagi tetap ada aturannya gitu, tetap ada aturannya. Iya
sih. Sebenarnya Kayak gini. misalnya lu mau apa? Sorry, kalau misalnya lu mau kecantikan, nggak bisa kan? Iya sih. Ya kalau kecantikan itu kan sifatnya tersier, Cok. Iya. Lu apa? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita lihat lagi balik ke definisi yang tadi ya, asuransi itu kan ada rawat dan rawat inap. BPJS itu cakup dua loh, pemerintah tuh baik banget loh mencakup dua. Ya. Cuma memang tidak semua itu serta-merta lu bisa dimasukin rawat inap. Jadi BPJS itu ada namanya penyakit-penyakit yang harus dirawat inap, Oke. emergency, dan bisa rawat jalan. Kalau lu cuma let's say gatel-gatel, lu ya pegel-pegel habis main Mobile Legends gitu kan, nggak tidur, ya lu nggak usah datang ke rumah sakit juga, boleh, cuma nanti ada Paling dikasih namanya- B-komplek. Iya, atau nanti Ya penanganannya harus penanganan sesuai. itu harus sesuai, yaitu lu datang dulu ke puskes atau ya vaskes tingkat pertama tadi. Iya, iya. Bukan bahwa lu akan langsung ke rumah sakit ini, enggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Karena benar. kan semua jaminan kesehatan nasional ini menerapkan sistem Rujukan berjenjang. berjenjang. Jadi nggak serta merta langsung bisa. Ya, Saya rawat. sakit nih, minta ronsen dong. Iya. Ya kan sih lu pernah kayak gitu. Iya, benar. Aduh, ini saya sakit nih. Kalau Ntar ronsen tiba-tiba, waduh. kalau Rio kan di rumah sakit dia nerima cuk. Iya, harus ada indikasinya. Kalau memang ternyata memang lu terindikasi untuk harus di ronsen, ya gua kan kirim ke tempat yang ada ronsennya, ya gitu. Jadi intinya menurut gue sih ya, menurut gue persepsinya harus sama. Jadi bukan karena ini BPJS gratis atau murah, even asuransi swasta yang berbayar dan mahal sekalipun, mereka ada aturannya. Jadi bukan sesuka hati karena kita udah bayar kita bisa ini itu dengan mudah, enggak. Enggak juga Enggak ya. juga, Enggak bahkan juga ya, tetap ya. banyak juga misalkan kita dengar klaim-klaim kok gue udah bayar mahal tapi klaimnya nggak ditanggung, itu banyak sebenarnya. Cuma kesadarannya kita aja, kita tahu ada rules yang harus kita ikutin, ya kita by the rules gitu. Tadi kan kita udah bahas nih. Nah, Perlu diingat sama penonton kita ya. Iya, Kalau betul. tetap ada Rules. rules, terms and condition yang berlaku untuk penggunaan asuransi kesehatan ini. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, ya kan? Pertanyaan paling esensi menurut gua, perlu nggak sih punya asuransi? Perlu nggak? Perlu nggak Nyok? Menurut gue perlu ya, soalnya Karena kita nggak tahu kapan kita butuh asuransi. Jangan sakit dulu baru kita bikin asuransi, Iya. karena ya udah telat namanya gitu loh. iya. Dan kedua, biaya ya bagi ya gua sendiri, gua bukan orang yang terlalu tajir sultan ya, enggak ya. Ya, Sultan cuma ada dua loh. Sultan Andara. Sultan Andara sama Sultan Bintaro ya kan. Lagi. ya asuransi itu perlu, dimana itu membantu gua banget ya kalau gua sakit ya, kalau Iya. kami sakit sih. Sebenarnya gua seperti itu sih. Jadi sedia payung sebelum Nah, sedia payung sebelum hujan itu asuransi, tidak berharap dipakai, tapi ya juga jangan sampai Terpakai kali, bukan dipakai. Ya, dipakai beda Soalnya lagi. kan gitu. Iya. Lagi pula kalaupun misalkan nih kita bayar iurannya per bulan, Ya, terus kita nggak pakai itu asuransi, kita nggak menggunakan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, nah, setelah sekian lama baru kita pakai nanti, itu nggak ada ruginya menurut gua. Oke. Dibanding kita nggak punya, tiba-tiba kita harus ngeluarin sejumlah besar untuk membayar biaya pengobatan atau tagihan rumah sakit. Setajir-tajirnya lu saat lu Yes. dihadapkan dengan biaya yang besar juga pasti akan berat. Apalagi kok khususnya untuk pasien-pasien dengan penyakit kritis gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Kalau penyakit kritis atau penyakit kronis gitu ya, itu pengobatan jangka waktu lama dan mungkin biayanya besar. iya. Sudah Gitu. biayanya besar, jangka waktunya panjang, wah habis dah. Habis. Habis Lu mau Sultan Andara kayak juga Habis juga. amsyong. Benar. Jadi gue rasa nggak terpatok sama wah gue sultan nggak usah punya gituan, gue bayar aja, karena nggak semua orang itu siap cash dalam waktu dekat juga ya kan. Misalkan dia hari itu ditagih sekian bilnya, waduh berat juga pasti masa ya. Iya. Orang itu kan banyak kaya itu kan aset ya kan. Deposito. Betul. Deposito ya kan, bukan Despacito. Lain lagi, Pak. Ntar kita joget di sini. benar. Oke, jadi gue udah punya BPJS. Perlu nggak gue punya asuransi satu lagi?
di luar BPJS. Nah itu gimana tuh? Iya. Kembali ke masing-masing. Lo punya 2 kan? Gue punya 2. Nah kalau lo dari segi lo sendiri, dari sudut pandang lo sendiri, buat apa lo punya 2? Karena gue mau menjamin andai kata gue punya sakit tertentu atau gue sakit dikatakan agak cukup berat gitu loh. Mungkin dengan asuransi yang dari pemerintah tidak tercover semua. Dan gue menggunakan asuransi yang satu dengan gue berbayar ke swasta, pasti benefitnya lebih daripada apa yang gue dapat di asuransi pemerintah gitu. Lu asuransi lu berapa? Asuransi gue sih BPJS ada, terus asuransi satu lagi juga ada, karena gue pikir gini loh. Berarti lu merasa lu perlu kan punya asuransi? Perlu, karena gini, nggak semua rumah sakit itu bisa pakai BPJS. Itu udah pasti. Itu betul tuh, itu betul. Salah satunya betul ya, juga. Hati-hati ya. Nggak semua rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Bukan nggak terima sih, tapi belum bekerja sama. Yaitu hak prerogatifnya rumah sakit tersebut dan itu tidak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi stigmanya juga jangan salah, dikira rumah sakit ini nggak mau terima pasien BPJS, bukannya nggak mau terima, tapi memang tidak bekerja sama atau tidak ada kerjasama yang terjalin antara pihak BPJS dengan rumah sakit tersebut. Dan itu akan menjadi, kalau menurut gua itu akan menjadi nilai jual si asuransi swasta itu sendiri. Misalkan nih, gua punya langganan dokter A nih gitu, gua cocok sama dia, dan ternyata rumah sakit tempat dia berpraktek itu tidak menyelenggarakan kerjasama dengan BPJS, mau nggak mau. BPJS gua nggak bisa dipakai dong, gitu. Berarti pemikiran gua harus punya asuransi yang berbayar yang lain. Pemikiran Widnyo berarti benar ya? Nggak salah. Setuju, bagus. Iya. Tumben lo anjing. Boleh disebut Pak. Bener Pak. Lagi blessing. Lagi disebut gua. Lagi bener ya kepala ya. Nyok. Mahal nggak sih asuransi? Nah, lo ini. Asuransi itu mahal nggak mahal tergantung dari keperluan ya, dan kemampuan kita sih. Kalau emang misal, bisa request gitu harganya berapa? Bukan request harga sebenarnya sih, tapi lebih ngambil pertanggungannya yang berapa. Kalaupun misalkan nggak, oke lah, gue bukan orang mampu dan gue nggak punya banyak cukup kemampuan buat di swasta, BPJS ada. Tapi ya itu balik lagi ya, harus berobatnya ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Pemerintah tuh baik sebenarnya, udah bikin asuransi BPJS sebagai asuransi kesehatan semesta Indonesia ya. Waduh. Itu baik banget. Itu kan memang awalnya itu kan untuk penanggungan kesehatan semesta Indonesia waktu zaman Pak SBY kalau nggak salah sih. Ada suara gama bunta. kita ke podcast ada yang lagi backsoundnya. QB lagi tidur bos. Udah nggak apa-apa lah ya, nggak akan denger sih, kayaknya sih nggak denger, tapi biarin aja. FYI. Tapi kalau lu tadi ngomong baik sih, menurut gua baik juga, karena waktu gua sehari-hari gitu, ketika gua ada di puskesmas, ada pasien yang memang butuh perawatan karena darurat gitu, tapi dia nggak punya BPJS. Ternyata ada fasilitasnya BPJS darurat, Cok. Jadi dia bisa, masih ada nggak sih? Masih ya? Yang 3 kali 24 jam dia bisa. Itu masih. 3 kali 24 jam harus segera diurus, baru nanti BPJS akan berlaku sebagai penerima bantuan iuran. Ya, cuman itu ribet ya kan. Ya orang yang lu sayangi lagi sakit, lu harus mondar mandir warawiri ya kan. Ya menurut gua sebanding sih. Sebanding. Nah makanya jangan sampai lo belum siap apa-apa, ternyata ada anggota keluarga atau bahkan lu sendiri yang sakit, terus lu jadi kelabakan. Mending dari sekarang ya nggak, udah punya jaga-jaga payung itu tadi, proteksi lah kita bilangnya, proteksi. Berarti masih ada kan yang nggak punya BPJS? Ya itu tadi dari data lu masih ada ternyata. Ya, masih ada setengah penduduk Indonesia cuy. Iya, dan gue yakin itu kendalanya sih sebetulnya ada banyak. Ya apapun itu, tapi kalaupun misalkan nih saran ya, kalau misalkan kita bisa dan aksesnya juga kita bisa .com. Aksesnya bisa kita tempuh buat kita urus BPJS, saran dari gua nggak ada salahnya kita mengurus. Toh kalaupun kita nggak mampu, kita bisa ngurus yang namanya surat keterangan tidak mampu untuk sebagai peserta jaminan BPJS yang PBI gitu. Kita nggak perlu memaksakan harus punya yang bisa bayar iuran, enggak. Kalau memang kita tidak mampu, tinggal kita bilang. Oke. Gitu.
Ya, tadi udah kita bahas ya. Kesimpulannya apa jadi? Kesimpulannya ya menurut gua asuransi itu penting ya. Jangan melihat dari asuransi menilai asuransi rendah ya atau menurut asuransi asuransi ini udah lama ketemu, tapi dilihat dari sekali lagi ya, bukan di endorse asuransi loh kita, cuma kita ingin bahwa menjelaskan kali ya bahwa penting asuransi itu penting gitu loh. Jadi gue terima nggak WA gue tadi? Kembali lagi ke lu. Lu maunya gimana? Ada cara lu buat bayar. Gue lihat dulu Oh, tuh iya. yang ditawarin apa, menarik nggak ya kan? Tadi kan ada Programnya dia benefit-benefitnya, apa ya ya kan? Oke, lu ada tips-tips nggak untuk ngurus BPJS? Lu punya pengalaman iya. nggak untuk ngurus? Coba dong, ditampilin dong syarat-syarat mengurus BPJS. Ada kan? Ada ntar gue tampilkan Oke, ya. nanti Tampilin ya. Tampilin ya. Tampilin, 1, 2. Asik. Tahu udah ada gambarnya apa kagak? ada. Kita podcastnya udah canggih kok. Udah cukup canggih menurut gue ya. Jadi buat lu yang mau ngurus ya ini nih ya. Syarat-syaratnya ya kurang lebih lah. Kurang ya, paling lebih. beda-beda goceng, beda cebok. Goceng buat makan ketoprak tadi asik. Iya. Ya gitu lah. Oke. Namanya juga Indonesia, Bro. Seru sih. Seru nggak? Seru. Ya jadi itu tadi ya, udah ada data lo tadi kebuka kalau ternyata ya belum semua orang di Indonesia ini punya, padahal katanya wajib ya kan. Dan terutama kesehatan masih menjadi masalah Ya. lumayan besar ya di Kesehatan, Indonesia menurut kesehatan, dan pendidikan. dan menurut gue bukan cuma di Indonesia Anjir, gitu, ya. apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Benar. Berarti kan tetap masalah kesehatan akan tetap ada setiap waktu. Iya, gitu benar. loh. Entah lu COVID atau apa ya, semuanya bisa. Lu kesandung, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Oke, jadi kita tarik kesimpulannya ya. Jadi kayaknya kita punya arah pikirnya udah sama. Sama. Jadi kalau kita tanya apakah lo butuh asuransi kesehatan atau tidak? 1, 2, 3. Butuh. Butuh apa perlu? Sama maning. Aja. Sama ya. Kayaknya kita dari kemarin pemikirannya sama-sama mulu ya. Kayaknya mesti Cie. ada episode-episode berikut yang menimbulkan perdebatan. Coba tolong kalian komen di bawah. Ya Kira-kira kita nggak apa-apa, kita nggak berdebat, lu aja berdebat di komen. lu menurut nih, kita lemparin pertanyaan nih ke mereka ya. Lu butuh nggak asuransi? Lu udah punya belum? Ya, udah punya belum asuransi? Lu udah punya apa belum? Lu butuh apa enggak? Dan lu mau nggak nambah asuransi selain BPJS kesehatan? Nah, lu jawab dah. Jangan iPhone XR lu doang yang diasuransi. Hehehe. Biar bener. masuk circle lu kan. Oke. Selesai ya? Selesai. Bungkus. Bungkus. Oke. Jangan lupa tonton kita di episode-episode berikutnya. Piket Sabtu. Kerja. Jangan tipes.